Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Ahmad Subeki di Pondok Pesantren. Ya, Subeki, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah ada aktivitas dari penghuni Ponpes dan masyarakat? Iya, dari Ponorogo, Jawa Timur, tempat saya laporkan. Saat ini aktivitas di Pondok Pesantren yang sebelumnya sempat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang mempercayai hari kiamat atau kiamat sudah dekat. Saat ini tidak ada kegiatan, hanya bangunan-bangunan kosong karena sebelumnya pimpinan dari gerakan ini bersama sekitar 53 pengikutnya sudah pindah ke Malang yang menyatakan bahwa mereka akan ke sana dengan alasan untuk mencari ilmu dan untuk menyelamatkan diri jika seandainya nanti kiamat tiba. Sampai saat ini ada petugas kepolisian juga dari beberapa organisasi sosial dan dari organisasi keislaman yang ada di lokasi untuk melihat langsung seperti apa kondisi masyarakat di Desa Watubonang, Kecamatan Badekan, Ponorogo. Karena informasi ini cukup mengagetkan banyak pihak karena pergerakan massa yang cukup besar, puluhan orang yang mereka pindah ke Malang hanya karena mempercayai bahwa kiamat sudah dekat. Dan itu sampai saat ini pun polisi masih terus berada di lokasi dan berusaha untuk mencegah agar tidak ada lagi warga yang pergi ke Malang. Selain mereka pergi ke Malang, juga ada beberapa warga yang sudah menjual tanah dan rumahnya. Alasan untuk biaya berangkat ke Malang. Juga ada beberapa di antara mereka yang menjual hewan ternak, juga sepeda motor dan perkakas rumah lainnya seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya dengan alasan untuk biaya berangkat ke Malang. Sampai saat ini warga belum ada yang memberi keterangan resmi terkait alasan pasti kenapa mereka berangkat ke Malang. Apakah hanya karena kepercayaan bahwa ada kiamat sudah dekat atau memang ada kepercayaan lainnya. Sampai saat ini polisi juga beberapa ormas Islam di Ponorogo masih melakukan pencarian fakta atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap eksodus warga dari Ponorogo ke Malang ini. Demikian. Baik, Subekti, sebenarnya bagaimana kemudian informasi ini bisa berkembang di masyarakat begitu masif sehingga masyarakat setempat mempercayai isu kiamat sudah dekat ini, Subekti? Iya, sebelumnya di Desa Watubonang memang ada kelompok kegiatan semacam kegiatan pengajian yang mereka diikuti oleh banyak warga dari sekitar Desa Watubonang, juga warga di desa sekitarnya, ada desa lain. Karena mereka tertarik dengan ajaran-ajaran itu sehingga kegiatan kelompok semacam pengajian ini terus berkembang. Dalam 1 minggu mereka melakukan kegiatan pengajian selama 2 kali pertemuan dalam setiap minggu dan itu rutin dilakukan. Bahkan pada waktu tertentu masa pengikut dari aliran ini pergi ke Malang di salah satu pondok di sana yang katanya ada pengajian besar atau semacam baiat besar di Malang sana. Sehingga ketika ini ada kepercayaan bahwa ada hari kiamat sudah dekat, akhirnya masyarakat yang ada di Ponorogo pun juga pergi ke Malang ke pondok induk semacam itu untuk mencari ilmu dan untuk mencari keselamatan. Nah, kenapa akhirnya hal ini menjadi ramai? Berawal dari keresahan masyarakat, warga sekitar yang melihat pergerakan massa yang begitu banyak, tidak hanya orang tua tapi juga melibatkan ibu-ibu, bahkan anak usia sekolah pun juga diajak ke Malang untuk mengikuti orang tuanya yang percaya bahwa ada ajaran kiamat sudah dekat. Baik. Akhirnya dari media sosial ini menjadi ramai diperbincangkan dan akhirnya sampai sekarang banyak orang yang percaya bahwa kelompok ini memang ada dan ajaran itu memang ada. Namun masih banyak pula yang mereka tidak mempercayai hal ini. Demikian. Baik, sebagai masih adakah warga atau masyarakat yang melakukan eksodus saat ini, dan lalu bagaimana upaya dari pemerintah atau kepolisian setempat untuk mengurangi adanya eksodus atau menghilangkan eksodus ini kembali terjadi? Ya, sampai saat ini dikhawatirkan masih akan ada tambahan massa yang bergerak dari Ponorogo ke Malang.
petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pencegahan ataupun mendeteksi gerakan mereka karena mereka bergerak dengan sembunyi-sembunyi dan tidak bergerak langsung atau bersamaan, melainkan bertahap. Satu keluarga berangkat, sehingga akumulasi sementara, data sementara ada 53 orang. Nah, tidak ada yang bisa mencegah mereka karena tidak ada yang mengetahui keberangkatannya. Selain karena mereka tidak memberitahu, mereka juga tidak mengurus surat kepindahan di kantor desa atau di perangkat desa setempat. Demikian juga di kepolisian, mereka juga tidak mencari surat keterangan untuk pindah dari kepolisian. Polisi sampai saat ini masih terus melakukan pendataan pasti terhadap jumlah pengikut yang berangkat ke Malang, karena dikabarkan tidak hanya dari desa Watubonang, kecamatan Badekan, tapi juga ada beberapa desa sekitarnya, diantaranya di desa Semanding, kecamatan Kauman Ponorogo, yang masa ada beberapa orang juga yang ikut kegiatan ini dan berangkat ke Malang. Sampai saat ini proses pendataan terhadap jumlah pengikut aliran ini masih dilakukan terus oleh pihak kepolisian dan juga dari pemerintah daerah. Demikian. Baik, Subekti, terakhir, ini kan banyak warga yang melakukan eksodus begitu dengan sanak keluarganya ke kota lain. Kemudian bagaimana dengan harta benda mereka yang ditinggalkan di rumah? Apakah harta benda mereka turut dibawa, turut serta untuk eksodus? Ya. Ada beberapa warga yang sejak awal dia sudah menjual rumah dan harta bendanya sebelum mereka berangkat ke Malang. Ada juga yang hanya menjual perabot rumah, sepeda motor, juga hewan ternaknya. Sementara rumahnya dititipkan kepada sanak kerabatnya yang tidak berangkat ke Malang. Jadi mereka berangkat ke sana dengan bekal yang sudah dibawa secukupnya dari sini. Sementara harta benda ditinggalkan di rumah, seperti rumah milik Pak Katimun juga masih ditinggalkan. Pak Katimun itu ketua dari kelompok ini, rumah dan harta bendanya masih ditinggalkan dan dibiarkan kosong begitu saja. Baik. Juga begitu juga rumah warga yang lain. Demikian. Baik. Bagi berapa sebenarnya total jumlah pengikut dari Eksodus yang mengarah ke Malang ini? Dari jumlah sementara di Desa Watubonang ada sekitar 52 orang plus 1 orang ketuanya. Itu melibatkan orang dewasa dan anak-anak laki-laki dan perempuan. Itu dari satu desa. Sementara dari desa lain, seperti di Desa Semanding, Kecamatan Kauman Ponorogo, belum diketahui pasti. Juga ada lagi dari satu desa lagi dari Kecamatan Balong, juga ada warga yang berangkat ke sana. Baik, jumlah pastinya masih belum ada kepastian karena jumlah pengikut ini semuanya ada sekitar 300 sampai 500 orang. Sementara yang berangkat ke sana sampai hari ini masih berkisar di bawah 70 orang dugaan sementara. 70 orang. Jadi masih dilakukan jumlah sebanyak itu otomatis desa-desa tersebut terpantau sepi begitu. Lalu bagaimana situasi desa-desa yang ditinggalkan tersebut, Baki? Ya. Di aktivitas di desa ini relatif sepi, yang masif terjadi di Dusun Kerajaan, Dusun Kerajaan Desa Watubonang, yang pindah sekitar 53 orang. Relatif sepi di rumah-rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Sementara warga yang lain, masih ada ratusan warga lain yang masih beraktivitas seperti biasa. Baik. Karena mereka tidak percaya dengan aliran ini, juga mereka berharap bahwa ini ada satu kesalahan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mempercayai adanya aliran ini. Demikian. Baik, terima kasih Subeki langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Baik pemirsa, kita sudah terhubung dengan Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Muhlisoni. Halo, selamat siang Pak Ipong. Ya, selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, di sini saya dengan Davi. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak begitu ya terkait eksodus yang dilakukan warga Ponorogo yang
jumlahnya cukup besar Pak, ada 70 orang dan diperkirakan akan terus bertambah mengingat banyak desa yang diperkirakan ikut untuk melakukan eksodus ke Malang. Informasi apa yang sudah Bapak dapatkan begitu mengenai hal ini? Barangkali sementara saya bisa kasih data bahwa jumlah yang pergi itu 52 orang dari desa Watubonang, ya, terus 4 orang dari Semanding dan 2 orang dari desa Tatung. Sementara yang tercatat itu, walaupun memang anggota kelompok ini atau jamaah ini di Watubonang itu hampir 300. Nah, jadi itu yang itu. Nah, jumlah kakaknya itu 16 tambah 2 tambah 1 berarti 19 kakak. Nah, yang terpantau seperti itu, dan memang benar mereka pergi karena sedang mengikuti sebuah ajaran yang mereka yakini itu benar, walaupun menurut kita itu nggak masuk akal. Ya. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ipong, ya. Pak Ipong, ini kan isu ini berkembang tidak serta-merta begitu saja. Artinya isu ini berkembang dari kelompok kecil, kemudian majelis taklim begitu yang diikuti oleh warga setempat. Apakah sebelumnya pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak mensinyalir adanya gerakan-gerakan atau penyebaran isu ini ketika isu ini belum berkembang begitu pesat, Pak Ipong? Oh, sudah. Jadi mereka ini kan rutin mengadakan pengajian setiap Selasa dan Jumat. Tapi sudah kita pantau, kita cek pengajiannya itu isinya baik-baik saja. Jadi sholawatan, baca zikir, sholat 5 waktu, sholat, terus ya kayak begitu-begitu, nggak ada yang aneh. Nah, tercium aneh itu belakangan ini, Mas. Ketika yang namanya Pak Katimun itu, orang Watubonang yang lama mondok di pondok pesantren yang di Sukosari, Kasembon, Malang itu, setelah orang tuanya meninggal, Pak Katimun ini menjual beberapa harta bendanya, terus dia mulai ngajak-ngajak warganya belakangan ini, atau dalam 1 bulan ini, untuk bersedekah hartanya seluruhnya untuk menyelamatkan diri dari terjadinya kiamat, perang, dan lain sebagainya. Itu baru aja. Kan 52 warga ini kan perginya baru 2 minggu ini, Mas. Ya. Baik. Kalau pengajiannya itu sudah kita pantau, nggak ada yang keliru gitu ya. Baik, Pak Ipong, kalau misalnya sudah ada pemantauan dari pemerintah terkait adanya aksi eksodus ini, kenapa pemerintah tidak menghalangi begitu adanya aksi ini? Kalau sampean pergi, memang boleh pemerintah menghalangi, Pak. Kecuali pergi ke luar negeri ya, dari cekal. Kalau perginya itu menjual harta pribadi, pergi sendiri, kan nggak bisa kita halangi. Tetapi kita sudah menghimbau, kita sudah ingatkan, ini ajaran nggak keliru. Baik, berarti himbauan sudah diberikan begitu ya, Pak? Sudah, bersedekah itu kan bukannya dalam ketentuan Islam pun maksimal kan sepertiga, Mbak. Dari baik, alasan mereka memilih Malang kenapa, Pak? Alasan mereka memilih Malang supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Kan jangan lupa ya, mereka perginya tidak berbondong-bondong. Perginya sendiri-sendiri, Mbak. Oke. Menggunakan apa, Pak? Bapak tahu? Sarana transportasinya? Ada yang menggunakan angkutan umum, ada yang menggunakan mobil transferan. Baik, mungkin pemirsa di sini juga penasaran sebenarnya apa sih ajaran yang diberikan sehingga masyarakat ini tergerak hatinya untuk beralih ke Malang begitu, Pak Ipong. Bapak tahukah apa yang disampaikan atau apa yang dipahami oleh mereka ini? Kalau ajaran yang tidak disampaikan secara umum tapi disampaikan secara khusus, itu satu, bahwa katanya dunia ini akan kiamat. Sekali lagi yang mau kiamat bukan Ponorogo ya, dunia ini. Ya, dan kalau mereka mau selamat, mereka diminta untuk tinggal hidup bersama Pak Kiainya, Pak Agus Muhammad Romli, di pondok pesantren di Kasembon itu. Baik.
Jadi ini seperti kisah Nabi Nuh itu loh. Jadi barang siapa mau selamat, silakan ikut kapal Nabi Nuh gitu loh ya. Baik, baik. Pak Ipong, ini kan jarak antara Ponorogo dengan Malang begitu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 120-an kilo begitu. Kemudian jika misalnya eksodus dari Ponorogo ke Malang, bukankah ini membuka potensi-potensi penyebaran paham ini terus terjadi di Malang? Ya itu iya Mas. Jadi sesuai laporan Pak Kapolres Malang, Pak Kapolres Batu, yang tadi malam di-share ke Pak Kapolres Ponorogo, orang yang sekarang bermukim di Kasimbon ini banyak sekali Mas, lebih 400 Mas. Dan paling banyak itu dari Jember Mas, ada 150 berapa gitu loh. Ponorogo itu nomor 3, nomor 2 dari mana ya, Kediri atau mana gitu. Ya, baik, jadi Pak Ipong, ya. apakah ada dugaan untuk mereka masa ini yang bergerak ke Malang ikut menyebarkan paham ini di Malang, Pak? Loh, gimana sih? Ajaran ini sumbernya dari Malang, Mbak. Bukan dari Ponorogo. Baik, oh berarti ajaran ini sumbernya dari Malang dan orang-orang Ponorogo ini mengarah ke Malang begitu ya, Pak ya? Ya, jadi ini ajaran namanya Torekoh Akmaliyah Sodikiyah Musa AS. Ini nama torekohnya. Ini diajarkan bersumber dari pondok pesantren. Sebentar, coba. Saya boleh baca ya? Boleh, Pak. Ya. Jadi ini dari Malang, bukan dari... Berarti sudah adakah Pak komunikasi dengan pihak pemerintah Malang begitu mengenai sebenarnya kan ini juga ajarannya kan sesat begitu ya dan mengakibatkan banyak masyarakat menganggap ini benar begitu Pak. Sudah adakah pemahaman atau komunikasi dengan pemerintah Malang? Sudah, kemarin Kapolres Malang memimpin penyelidikan ke Ponpes tersebut bersama Majelis Ulama. Ya mereka menyatakan tidak ada yang sesat. Ya. Ini nama torekohnya, Torekoh. Iya Pak, Toriko. Torekoh. Iya, Toriko. Akmaliyah Sodikiyah. Ahmaliyah Sodikiyah, ya. Sodikiyah ya? Ya. Toriko Ahmaliyah Sodikiyah. Baik, Pak, ini dari Toriko, Akmaliyah, dan Sodikiyah, pemerintah kabupaten setempat apakah sudah mensinyalir tokoh-tokoh utama yang memang menjadi poros utama penyebaran isu ini, Pak? Kemudian apa yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh tersebut, Pak? Ya, jadi saya ulangi lagi pertanyaan yang tadi ini supaya Ainus juga paham bahwa ajaran ini bersumber dari pondok pesantren Miftahul Falahil Muttadiin. Pengasuhnya namanya Muhammad Romli. Alamatnya Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ya. Tokohnya kalau di Ponorogo namanya Katimun. Pagi ini Katimun kita cari untuk dilakukan pemeriksaan. Kita pengen tanya apa yang diajarkan kepada mereka ini sehingga mereka pada pergi ini ya. Berarti Katimun belum bisa ditemui ya Pak sampai hingga saat ini ya Pak? Belum, Katimun di Malang orangnya. Baik. Pagi tadi sudah Pak Kapolres Ponorogo mengirim tim penyelidik untuk memeriksa Katimun di Malang sana ya. Baik, Pak, terhadap warga yang eksodus begitu, kemudian sisa-sisa warga di daerah Bapak yang mungkin punya niatan eksodus, apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan semacam penyuluhan atau bimbingan seperti itu atau pendampingan terhadap mereka, apa yang dilakukan, Pak? Ya, jadi potensi untuk warga yang mau pergi ini kan masih ada. Ya. Maka mulai pagi tadi saya bentuk tim, di mana tim itu terdiri dari Kestan, Satpol PP, Camat, Kapolsek, dan Ramil, Majelis Ulama, NU Muhammadiyah, untuk turun
melakukan pendampingan, melakukan penyuluhan, pembinaan agar mereka tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal seperti ini. Itu Mas. Ya. Oke. Ini Mas, namanya Jamaah Ahli Thariqah Al-Ma'liyah As-Sodikiyah. Ini ya. Jamaah namanya Thariqah Amaliyah Sodikiyah ini ya Pak ya? Ya. Kalau mau saya bisa kirim gambarnya ini. Baik. Pak, jika akhirnya mereka masa atau warga yang sudah terlanjur eksodus ke Malang, upaya apa yang Ponorogo atau pihak pemerintah Ponorogo lakukan begitu? Adakah langkah untuk kembali mengajak masa aksi ini untuk kembali ke Ponorogo atau bagaimana Pak? Ada, hari ini kita kirim tim ke Malang untuk mengajak mereka pulang. Tapi ini ada masalah. Masalahnya Pak Kiainya itu nggak mengaku kalau ada warga kita di sana, Pak. Oh begitu. Berarti Ya. untuk mengelabuhi begitu ya Pak ya, tidak mengakui? Sepertinya mungkin kalau saya masih ingat kasus Dimas Kanjeng yang di Ya. Probolinggo itu. Betul, Dimas Kanjeng. Baik. Kan awalnya juga nggak mengaku ya. Baik. Iya, baik. Berarti ini dilakukan hal yang sama begitu ya? Sepertinya ya. Modusnya aja beda. Oke. Baik, terima kasih Pak Ipong Muhlisoni, Bupati Ponorogo Oke. telah bergabung bersama iNews Siang. Selamat siang Pak. Terima Ya, kasih. Terima kasih, selamat siang ya.